Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas manajemen karyawan. Kali ini akan membahas tentang salah satu kasus yang cukup terkenal di Indonesia, yaitu kasusnya Munir Said Thalib. Bagaimana kronologi kematian Munir dan kisah yang bisa saya rangkum berikut adalah cuplikannya. Munir Said Thalib adalah seorang aktivis hak asasi manusia Indonesia, merupakan salah satu pendiri lembaga swadaya masyarakat, yaitu Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, kontras dan imparsial. Munir dibunuh ketika menumpangi Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 974 dari Jakarta menuju Amsterdam pada bulan September 2004. Ia dibunuh dengan cara diracuni menggunakan arsen. Ia merupakan pemenang Right Livelihood Award pada tahun 2000 bersama 3 orangnya. Berikut kehidupan awalnya. Munir Said Thalib lahir di Batu, Kabupaten Malang. Ia merupakan anak ke-6 dan 7 bersaudara dari Said Thalib dan Jamilah. Ia memiliki garis keturunan Arab, Hadrami, dan Jawa. Munir mengambil studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya di Malang. Di bangku kuliah, ia aktif di Asosiasi Mahasiswa Hukum Indonesia, Forum Studi Mahasiswa untuk Pengembangan Berpikir, serta Himpunan Mahasiswa Islam. Selain menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum, ia lulus pada tahun 1989. Selepas dari bangku kuliah, Munir memulai karirnya sebagai relawan di Lembaga Bantuan Hukum LBH Cabang Surabaya selama 2 tahun. Pada tahun 1998, Munir ikut serta mendirikan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang hak asasi manusia, terutama penghilang paksa dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Sebagai koordinator Badan Pekerja Kontras, Munir ikut menangani kasus penghilangan paksa dan penculikan para aktivis HAM pada tahun 1997 dan sampai 1998, dan mahasiswa korban penembakan pada tragedi Semanggi tahun 1998. Ia juga berperan aktif mengawal dan mengadvokasi kasus-kasus pelanggaran HAM di Aceh pada masa operasi Jaring Merah pada tahun 1990 sampai 1998 dan operasi Terpadu pada tahun 2003 sampai 2004. Berikut kronologi kematian Munir Said Thalib. 3 jam setelah pesawat dengan penerbangan GA974 lepas landas dari Singapura, awak kabin melaporkan kepada pilot Matondang bahwa seorang penumpang bernama Munir yang duduk di kursi nomor 40G menderita sakit. Munir bolak-balik ke toilet. Pilot meminta awak kabin untuk terus memonitor kondisi Munir. Munir pun dipindahkan duduk di sebelah seorang penumpang yang kebetulan berprofesi dokter, yang juga berusaha menolongnya pada saat itu. Penerbangan menuju Amsterdam menempuh waktu 12 jam. Namun, 2 jam sebelum mendarat 7 September 2004 pada pukul 8:10 waktu Amsterdam di Bandara Schiphol Amsterdam, saat diperiksa ternyata Munir telah meninggal dunia. Pada tanggal 12 November 2004 dikeluarkan kabar bahwa polisi Belanda, Institut Forensik Belanda, menemukan jejak-jejak senyawa arsenikum setelah otopsi. Hal ini juga dikonfirmasi oleh polisi Indonesia. Belum diketahui siapa yang telah meracuni Munir pada saat itu. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Umum Kota Batu. Ia meninggalkan seorang istri bernama Suciwati dan 2 orang anak, yaitu Sultan Alif Aliande dan Dipa. Sejak tahun 2005, tanggal kematian Munir 7 September oleh para aktivis HAM dicanangkan sebagai Hari Pembela HAM Indonesia. Berikut adalah salah satu juga kronologi kasus Munir yang terjadi dari tahun 2004 sampai 2002. Pada tanggal 7 September 2004, Munir meninggal di atas pesawat Garuda dengan nomor GA974 ketika sedang menuju Amsterdam. Kemudian pada tanggal 18 Maret 2005, Polikarpus Budi Hari Priyanto, seorang pilot senior Garuda Indonesia, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus Munir bersama 2 kru Garuda, yaitu kru Pantri Odi Irianto dan pramugari Yeti Susmiarti. Polikarpus didakwa melakukan pembunuhan berencana pada Desember 2005. Jaksa penuntut umum JPU menuntut hukuman penjara seumur hidup untuk Polikarpus. Kemudian pada tanggal 3 Oktober 2006, Mahkamah Agung
mengeluarkan putusan kasasi yang menyatakan Polikarpus tidak terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Munir. Poli hanya terbukti bersalah menggunakan surat dokumen palsu untuk perjalanan dan hanya divonis 2 tahun penjara. Kemudian pada 25 Desember 2006, Polikarpus bebas dari LP Cipinang setelah mendapat remisi susulan 2 bulan dan remisi khusus 1 bulan. Kemudian pada tanggal 10 April 2007, mantan Direktur Utama Dirut PT Garuda Indonesia Indra Setiawan ditetapkan sebagai tersangka baru. Pada Februari 2008, Indra Setiawan divonis 1 tahun penjara di kasus tersebut. Kemudian pada 19 Juni 2008, Muhdi Purwopranjono ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Munir. Deputi BIN itu diduga kuat terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap aktivis HAM Munir. Kemudian pada 31 Desember 2008, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Muhdi PR bebas murni dari segala dakwaan. Kemudian pada 10 Juli 2009, MA menguatkan vonis bebas Muhdi PR duduk sebagai Ketua Majelis Kasasi Valerin JL Krikop dengan anggota Hakim Agung Nyakpa dan Muhsin. Pada tanggal 28 Juni 2010, MA menghukum Garuda Indonesia dengan mewajibkan memberikan ganti rugi kepada istri Munir Suciwati lebih dari 3 miliar rupiah. Pada tanggal 2 Oktober 2013, Poli mengajukan peninjauan kembali PK dan MA mengabulkannya dengan mengurangi Polikarpus dari 20 tahun menjadi 14 tahun penjara. Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2016, Presiden Joko Widodo meminta Jaksa Agung HM Prasetyo mengusut kasus Munir lagi. Akhirnya pada 2017, Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN membatalkan putusan Komisi Informasi Pusat atau KIP terkait dengan dokumen tim pencari fakta TPF kasus kematian Munir. Kemudian pada September 2017, Suciwati mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi. Suciwati menagih janji Presiden Jokowi untuk menuntaskan kasus kematian suaminya yaitu Munir Said Talib. Kemudian pada tanggal 2 September 2018, aktivis dan Amnesty International meminta Polri menindaklanjuti hasil penyelidikan dan mendalami fakta-fakta persidangan kasus Munir yang muncul. Polri juga diminta untuk membentuk tim khusus di internal Polri dalam penanganan kasus dengan melibatkan beberapa pihak profesional. Kemudian pada September 2019, Koalisi Keadilan untuk Munir mendesak Presiden Jokowi mengumumkan ke publik dokumen hasil penyelidikan tim pencari fakta kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Talib. Hal itu mengacu pada keputusan Presiden nomor 111 tahun 2004 tentang pembentukan tim pencari fakta kasus meninggalnya Munir. Pada September 2020, Lembaga Swadaya Masyarakat Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras menuntut kasus Munir dinyatakan sebagai pelanggaran HAM berat. Kemudian pada 7 September 2002, Komnas HAM resmi membentuk tim ad hoc untuk mengusut dugaan pelanggaran HAM berat di kasus kematian aktivis Munir Said Talib. Akhir pada 11 September 2002, sebuah heboh media sosial, hacker Bjorka membongkar identitas otak pembunuhan aktivis Munir Said Talib. Bjorka dan Munir pun menjadi trending topik pada Minggu 19 2002. Walaupun pada akhirnya kasus ini belum menemui titik terang, setidaknya ada beberapa petunjuk yang sudah mengarahkan kepada siapa pelaku. Berikut beberapa pasal yang bisa menjerat pelaku pembunuhan tertuang di dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang berbunyi, barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Sementara di pasal 55 KUHP bunyinya, dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, keterangan, atau sengaja menganjurkan orang lain agar melakukan perbuatan. Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya. Kemudian di pasal 56 KUHP mengatakan dipidana sebagai pembantu kejahatan mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Demikian kronologi kasus
dan beberapa undang-undang yang bisa menjerat kasus kematian Munir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.